51 lulusan SMP Negeri 19 Depok dicoret dari PPDB. Dianulir dari PPDB jalur prestasi rapot. 51 siswa terbukti lembungkan nilai rapot. SMPN 19 Depok akui salah dan siap diberi sanksi. Sebanyak 51 siswa lulusan SMP Negeri 19 Kota Depok dibatalkan dari PPDB jalur prestasi rapot dari 8 SMA negeri. Dari 51 siswa yang dianulir, 21 diantaranya merupakan siswa baru SMA Negeri 1 Depok. 5 siswa SMA Negeri 3 Depok, sisanya tersebar di SMA 2, SMA 4, SMA 5, SMA 6, SMA 12, dan SMA 14. Keputusan pembatalan 51 calon siswa baru itu diambil oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Kemendikbudristek setelah menemukan kecurangan markup nilai rapot oleh guru SMP Negeri 19. Praktek cuci rapot diketahui Distrik Jabar atas temuan Ombudsman RI terkait anomali data rapot calon siswa dari SMP Negeri 19, yaitu nilai di buku rapot yang ternyata dimarkup 20% dari nilai asli di e-rapot Kemendikbudristek. Kepala SMP Negeri 19 Depok, Nenden Evelyn Agustina, mengakui praktek kotor penggelembungan nilai rapot dilakukan oleh guru di sekolah yang ia pimpin. Pihak SMP Negeri 19 siap menerima sanksi atas kecurangan tersebut. Sampai kepada Irjen kemarin sedang berproses dan masih berproses juga. Orang tua kami Dinas Pendidikan juga sudah tahu. Oke. Dan kami memang salah gitu dan siap dengan konsekuensinya. Sementara itu, terkait 51 bangku kosong di SMA Negeri pasca keputusan dianulir, nantinya diperuntukkan bagi siswa lain yang ada di sistem PPDB jalur prestasi rapot sesuai urutan nilai. Namun kejanggalan kembali terjadi lantaran pihak SMA Negeri 1 Kota Depok menyebut bangku kosong akan diperuntukkan bagi siswa yang belum mendapat sekolah. Padahal kuota yang kosong jelas-jelas merupakan kursi untuk jalur prestasi rapot. Kami hanya mengundang siswa-siswi yang tidak daftar pulang ke sekolah negeri maupun swasta seperti itu. Itu memang baku aturannya Pak dari Distrik Jabar ya Pak? Untuk sampai saat ini yang saya dapatkan seperti itu. Oh, berupa edaran atau seperti apa? Itu dia kepala sekolah. Sebentar Mas ya. Sementara itu, terkait nasib 51 siswa yang dianulir dari PPDB SMA Negeri kini dalam penanganan Dinas Pendidikan Kota Depok. Opsinya akan dimasukkan ke sekolah swasta terdekat sesuai domisili tempat tinggal. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Demonstrasi menyoroti masalah PPDB yang mengakibatkan banyak siswa tidak dapat bersekolah di sekolah negeri, meski jarak rumah mereka sangat dekat dengan sekolah. Selain itu, terdapat 51 siswa yang pengumuman penerimaannya dibatalkan karena diduga terlibat kecurangan markup nilai cuci rapot. Masa mendesak Wali Kota Depok untuk segera mengirim surat ke Provinsi Jawa Barat agar melakukan optimalisasi agar anak-anak dapat masuk ke sekolah sesuai kemampuan finansial orang tuanya. Membuka peluang bagi siswa-siswa yang tidak mampu bersekolah di swasta untuk masuk ke sekolah negeri tanpa terbebani biaya yang mahal. Segeralah Wali Kota, DPRD untuk membuat surat usulan bahwa pembangunan SMA dan SMK negeri untuk ditambah sesuai dengan tingkat kelulusan SMP. Kekurangan sekolah negeri, SMP maupun SMA di Kota Depok menyebabkan banyak anak-anak kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Tahun ajaran baru telah dimulai, namun kelas 1 di SD Negeri 27 Sawahan Kecamatan Padang Timur, Kota Padang masih terlihat sepi. Hingga PPDB online ditutup, sekolah yang sudah berdiri sejak 1978 itu hanya mendapatkan 6 orang siswa baru.
Beberapa penyebabnya adalah jumlah anak usia sekolah di zonasi sekolah tersebut cenderung sedikit. Dalam zonasi yang sama, juga terdapat 3 sekolah dasar negeri lain. Sekolah akhirnya melakukan jemput bola, mendatangi satu persatu rumah warga untuk mencari siswa baru. Saya sudah berusaha untuk mencari murid dari area kereta api sampai ke ujung kereta api itu. Ibu, di sekolah ini ada berapa, seluruhnya ada berapa orang siswa, Bu? Siswa 45 orang, Pak. 45 orang. Kelas 1 berapa orang, Bu? Kelas 1 sekarang ini 6. Kelas 2? Kelas 2 9. Kelas 3 10. Kelas 4 11. Kelas 5 6. Kelas 6 juga. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mencatat 27 sekolah menengah pertama atau SMP negeri kekurangan siswa. Disdik mengoptimalisasi penyerapan kuota dengan memperpanjang masa penerimaan peserta didik baru secara offline. Penerimaan peserta didik baru secara offline dibuka untuk 27 sekolah SMP negeri di Kabupaten Cirebon selama sepekan ke depan. PPDB kita dari daya tampung sekitar 21.500-an, itu sekarang baru tercapai sekitar 20.000. Masih ada 1.121 daya tampung kursi yang ada di SMP negeri masih belum terpenuhi. Pendaftaran offline dibuka bagi calon peserta didik baru yang belum terdaftar di sekolah negeri, MTS maupun swasta. Tim Liputan iNews melaporkan. Bertempat di DPP PKS Jakarta, pasangan Bacagup-Bacawagup Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak secara resmi mendapatkan surat dukungan untuk maju di Pilkada serentak 27 November mendatang. Surat dukungan diberikan langsung dari Presiden PKS Ahmad Saihu di kantor DPP PKS di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Dukungan kepada pasangan Khofifah Emil Dardak ditetapkan bersama oleh jajaran partai mulai dari tingkat daerah hingga tingkat pusat usai dilakukan pertemuan pada 4 Juli lalu. Kinerja yang maksimal dalam 5 tahun terakhir dan elektabilitas yang tinggi jadi alasan PKS memastikan dukungannya kepada pasangan incumbent ini. Tentu kita sudah mengetahui bagaimana kiprah beliau dalam pemerintahan daerah. Ya, elektabilitasnya juga bagus, ya, kredibilitas dan kapasitas beliau juga sudah terbukti, dan ini yang kemudian menjadikan kami di DPP PKS memberikan pilihan untuk Pilkada 2024 kepada Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur dan pada Mas Emil Dardak sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur. Usai menerima surat dukungan, pasangan ini optimis bisa kembali memimpin Jawa Timur. Sinergitas di antara semua partai pengusung dan kader-kadernya akan menjadi kekuatan yang insya Allah akan dibukakan jalan kemudahan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain PKS, langkah Khofifah dan Emil Dardak di Pilkada Jawa Timur juga telah mendapat dukungan dari Partai Perindo, Golkar, Demokrat, PAN, dan PSI. Dari Jakarta, Stephen Patinama dan Sutrisno melaporkan. Udara yang terasa dingin menyelimuti beberapa daerah di Indonesia akhir-akhir ini pada malam dan pagi hari. Suhu dingin belakangan ini terjadi di wilayah bagian selatan Khatulistiwa seperti Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Di tengah musim kemarau ini dikenal dengan fenomena bedding. Ya. Ini adalah fenomena bedding. Dan pemirsa, menurut BMKG, fenomena udara dingin di musim kemarau diakibatkan angin monsun Australia. Angin monsun dingin Australia bertiup menuju wilayah Indonesia melewati perairan Samudra Hindia yang memiliki suhu permukaan laut yang relatif lebih rendah atau dingin. Dan pada periode ini pemirsa, wilayah Australia sedang berlangsung musim dingin sehingga hal tersebut mengakibatkan suhu udara yang berembus yang dibawa oleh angin dari benua Australia ke wilayah di Indonesia, terutama bagian selatan Khatulistiwa, terasa lebih dingin. Ya, dan berikutnya pemirsa. Minimnya awan dan hujan di Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara turut berpengaruh pada suhu dingin di malam hari.
Tidak adanya uap air menyebabkan panas matahari di siang hari tidak tersimpan di atmosfer. Meski demikian, suhu dingin hanya terjadi pada malam hingga menjelang pagi hari. Sementara di siang hari akan terasa sangat terik. Nah, bagaimana dengan dampaknya? Kita lihat. Fenomena bedding akan berdampak pada kesehatan, terutama untuk yang lanjut usia akan lebih rentan. Dan selain itu, fenomena ini juga berdampak pada tanaman, terlebih pada daerah dataran tinggi dengan munculnya embun es yang dapat menyebabkan tanaman layu atau mati. Dan fenomena ini juga berpotensi menyebabkan kematian pada hewan ternak, khususnya unggas. Dan pemirsa, BMKG menyebut fenomena bedding ini merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi. Dan fenomena ini diprediksi akan terus terjadi menjelang puncak musim kemarau di Juli hingga Agustus mendatang. Dan bahkan kemungkinan bisa sampai bulan September. Pemirsa, BMKG menyebutkan musim atau suhu yang lebih dingin di sejumlah wilayah Indonesia juga diakibatkan posisi matahari yang kini berada di bagian utara khatulistiwa atau ekuator. Suhu dingin akan dirasakan oleh kawasan di bagian selatan ekuator yang lebih sedikit terpapar sinar matahari. Namun BMKG juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai datangnya musim kemarau. Sebagian wilayah yang telah masuk dalam musim panas atau kemarau rawan terjadi kekeringan. Dari pantauan kami yang suhunya berkisar antara 17 hingga 20 derajat Celcius itu adalah di wilayah Indonesia, rata-rata di Indonesia bagian selatan, ekuator. Seperti di wilayah dari mulai Jawa, sebagian besar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kemudian juga wilayah-wilayah yang tadi saya katakan memiliki penerimaan radiasinya sudut datangnya lebih jauh gitu ya, karena posisi matahari yang berada di belahan bumi utara. Pemirsa, proses penyelesaian sengketa lahan di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor berjalan ricuh. Pada kasus sengketa lahan lainnya, sejumlah perwakilan warga mempra-peradilankan Mapolres Bogor usai menetapkan 12 tersangka yang sebelumnya menjaga lahan dan vila. Petugas kepolisian harus mendorong sejumlah massa saat eksekusi lahan di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat kericuan, seorang terduga provokator diamankan. Sebelumnya, massa pendukung termohon melakukan blokade menolak eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Cibinong. Sengketa pengelolaan lahan lapangan golf terjadi sejak puluhan tahun lalu. Tahun 1979 terpaksa harus ditutup dan berhenti beroperasi untuk sementara waktu. Pada kasus sengketa lahan lainnya, sejumlah perwakilan warga mempra-peradilankan Mapolres Bogor usai menetapkan 12 tersangka. Sebelumnya, ke-12 tersangka bermaksud menjaga sebuah villa dan lahan di kawasan Desa Pandansari, Ciawi, Kabupaten Bogor. Namun diduga lahan dan villa tersebut telah dikuasai oleh mantan petinggi polisi. Pada saat anak Anda ditangkap, hari itu juga langsung ditetapkan tersangka. Ya. Ini kan soal delik aduan, tidak ada proses penyelidikan segala macam, langsung ditetapkan tersangka. Kasusnya menunggu putusan pengadilan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat dan Cahyat Supriyatna melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju. Posisi wakil menteri yang dilantik Jokowi adalah Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Investasi, dan Wakil Menteri Pertanian. Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri untuk Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan. Pelantikan dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, hingga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pelantikan 3 wakil menteri berdasar Kepres nomor 45 tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan wakil menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. 3 pejabat yang dikukuhkan Jokowi adalah Thomas Jiwandono yang dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan. Thomas yang merupakan keponakan Prabowo sebelumnya memegang jabatan Bendahara Umum Partai Gerindra. Thomas juga pernah bekerja sebagai analis keuangan di Wedlock NatWest Security Hong Kong dan Deputi CEO Arsari Group. Sementara, Sudaryono yang merupakan Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian. Sudaryono yang pernah menjabat sebagai asisten pribadi Prabowo sebelumnya aktif di banyak organisasi.
seperti Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APSI dan Pedagang Pejuang Indonesia Raya Papera. Pada 2020, Sudaryono menjabat sebagai Wakil Sekjen Gerindra sebelum kemudian terpilih menjadi Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah. Sedangkan Yuliot Tanjung dilantik sebagai Wakil Menteri Investasi. Yuliot sudah lama berkarir di Kementerian Investasi BKPM. Sebelum dilantik sebagai Wamen Investasi, pria kelahiran Padang Panjang 61 tahun lalu ini menduduki posisi penata kelola penanaman modal ahli utama Kementerian Investasi BKPM. Hari ini saya diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan 2 ya, di Kementerian Keuangan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Peran ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih. Untuk itu saya akan bekerja erat dengan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. 3 wakil menteri dilantik di tengah masa transisi kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Ismalia Bagus Prasetya Adi melaporkan. Kabar mengejutkan datang dari Yusuf Hamka atau yang sering dipanggil Baba Alun. Secara tiba-tiba DPP Partai Golkar menugaskannya sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Sebelumnya sempat beredar kabar DPP Partai Beringin akan menjagokan pasangan Ridwan Kamil dan Kaisang pada Pilkada Serentak Jakarta pada November mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Bursa bakal calon gubernur Jakarta masih terus bergulir. Secara tiba-tiba DPP Partai Golkar mencalonkan pengusaha jalan tol Yusuf Hamka sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Surat penunjukan diserahkan langsung oleh Ledwig Predik Paulus selaku Sekjen Partai Golkar. Pisangnya yang enak pisang naon? Pisang tanduk matang enggak? Yusuf Hamka atau yang biasa dipanggil dengan nama Babah Alun itu pun terkejut karena sebelumnya ia dicalonkan sebagai Wakil Gubernur Jakarta mendampingi Kaisang. Kalau saya menempatkan diri saya ini kayak mungkin teman-teman masih tahu nggak kunci Inggris, tahu nggak kunci Inggris? Hama apa aja bisa pas. Saya bisa jadi wakilnya Mas Kaisang, ya kan? Saya bisa wakilnya Pak Ahok, saya bisa wakilnya Pak Anies, siapa saja gitu. Bahkan kalau Pak Ridwan Kamil juga mau, saya bisa menyesuaikan diri. Saya nggak ada masalah. Sebelumnya DPP Partai Golkar belum memutuskan jagonya di Pilkada Jakarta termasuk mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun sempat muncul wacana duet Ridwan Kamil dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jakarta. Namun jika ingin masuk Jakarta, anak Joko Widodo tersebut harus bekerja keras untuk bisa mengungguli elektabilitas Anies Baswedan. Maka pilihan paling realistis bagi Mas Kaisang saya kira adalah maju di Jakarta. Nah problemnya kalau maju di Jakarta ya saya kira harus kerja keras bagaimana bisa menghadirkan perlawanan yang seimbang kepada Pak Anies Baswedan. KPU baru akan membuka pendaftaran bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur pada Agustus mendatang. Dari Bandung dan Jakarta melaporkan. Partai Perindo kembali memberikan dukungan dan rekomendasi untuk 42 bakal calon kepala daerah dan bakal calon wakil kepala daerah jelang Pilkada Serentak 2024. 13 bakal calon kepala daerah dan bakal calon wakil kepala daerah tersebut diantaranya adalah kader Partai Perindo. Ketua Harian Nasional Partai Perindo Angela Tanu Sudibyo secara resmi menyerahkan surat rekomendasi kepada bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024. Disaksikan langsung Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo, rekomendasi diberikan kepada 42 bakal cakada, di mana 3 pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan sisanya di kabupaten kota. Dari 42 bakal calon ini, 13 diantaranya adalah kader Partai Perindo. Sekali kita mengusung dan mendukung calon kepala daerah, kita harus ingat konsekuensi. Ya, jadi bukan hanya ikatan itu ada di awal, tapi kita harus mengawal sampai betul-betul calon-calon yang kita dukung dan usung ini bisa duduk memenangkan pilkada nanti. Kami dengan bangga mendukung 13 kader kami akan berjuang kali ini. Salah satunya adalah dari NTB sebagai Gubernur Bu Rohmi. Jadi tentunya kami sangat bangga pada hari ini bisa mendeklarasikan dukungan kami.
Kader Partai Perindo Siti Rohmi Jalilah menjadi salah satu calon kepala daerah yang mendapat rekomendasi dan dukungan Partai Perindo untuk maju menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat pada Pilkada 2024 mendatang. Siti Rohmi membawa sejumlah program unggulan untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kita ingin angka harapan hidup di NTB itu tinggi tentunya ya, kesehatan masyarakat bagus. Kemudian juga kita ingin tidak ada masyarakat NTB yang susah bersekolah. Dukungan dan rekomendasi pada Pilkada serentak ini menjadi komitmen Partai Perindo untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur antusias menyambut digelarnya upacara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Perayaan 17 Agustusan di IKN akan menjadi sejarah. Pemprov Kalimantan Timur antusias menyambut keputusan Presiden Joko Widodo menggelar perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Pemprov Kaltim menyatakan sejak proyek IKN dimulai beberapa tahun lalu memberikan dampak positif ke kehidupan masyarakat Kaltim. Penyelenggaraan upacara 17 Agustus nanti di IKN akan jadi sejarah di Kalimantan Timur. Penyelenggaraan upacara 17 di IKN untuk pertama kali tentu ini menjadi juga bagian sejarah bagi masyarakat Kalimantan Timur ya. Jadi euforia ini boleh dibilang ya sebenarnya ini sudah hadirnya IKN itu membangun euforia yang berbeda di Kalimantan Timur mulai 2019 ketika Kaltim ditetapkan sebagai daerah untuk Ibu Kota Nusantara. Upacara 17 Agustus kami memang punya dua tim nih yang bekerja secara paralel. Satu tim yang memang tetap mempersiapkan penyelenggaraan upacara 17 Agustus di Provinsi Kaltim. Kemudian tim juga yang nanti berkolaborasi dengan OIKN dan Sekretariat Presiden untuk dukungan penyelenggaraan upacara 17 di OIKN. Pemprov Kaltim juga pihaknya berkoordinasi dengan pengelola bandara, mulai dari keamanan hingga kesiapan bandara jelang perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kesiapan bandara itu satu rangkaian ya. Minggu depan kita sudah akan menyelenggarakan International Folk Art Festival ya, yang dihadiri 6 negara, pintu masuknya juga di bandara APT di bandara Sam Sepinggan. Kemudian juga untuk 17 Agustus dan untuk MTQ. Dan pihak bandara sudah sangat kooperatif, memberi ruang-ruang untuk tempat media-media publikasi, kemudian juga tamak tentunya nanti area-area yang tidak bisa diakses oleh siapapun, tetapi untuk penerimaan bendera pusaka tentu kita akan mendapat akses untuk menghadirkan paskibraka kita. Selain kesiapan bandara, kesiapan akses jalan menuju IKN juga terus dilakukan. Presiden Jokowi direncanakan akan memimpin upacara 17 Agustus ke-79 di IKN, didampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, berwisata di Yogyakarta tidak lengkap tanpa merasakan sensasi petualangan dengan jeep di kawasan Gunung Merapi. Pengunjung akan diajak berkendara menyusuri jejak erupsi Gunung Merapi yang tak hanya indah, tapi juga penuh sejarah. Suara deru mesin terdengar keras saat jeep berupaya menembus genangan air sungai Kali Kuning di Kaliurang, Yogyakarta. Sensasi melintasi sungai ini benar-benar menguji adrenalin para penumpang karena jeep harus melaju kencang. Tak jarang air masuk ke dalam jeep sehingga penumpang bisa basah. Jeep-jeep off-road dari wisata Merapi Lavatur ini membawa wisatawan melintasi sungai berpasir dan berbatu bekas erupsi Merapi. Ketegangan dan kegembiraan bercampur aduk hingga ciptakan pengalaman yang tidak terlupakan. Wisatawan juga diajak mengunjungi petilasan hingga rumah mendiang Mbah Marijan, juru kunci Gunung Merapi yang dikenal gigih menjaga tradisi dan budaya setempat. Rute jeep Lavatur juga melintasi Kali Adem yang dulunya desa, namun kini tertutup material vulkanik. Di sini wisatawan dapat melihat bunker Kali Adem, tempat perlindungan darurat yang sayangnya tidak mampu menyelamatkan 2 relawan yang terjebak erupsi 2006. Untuk rute kita paket 3, paket medium, yaitu pertama kita ke petilasan Mbah Marijan,
kedua Bunker Kali Adem, ketiga Museum Mini Sisa Hartaku, keempat kita ke Batu Alian, terakhir trek air Kali Kuning. Paling seru untuk treknya itu nanti kita akan basah-basahan juga. Pokoknya dijamin seru, menghibur. Tapi aman ya? Aman. Sangat-sangat gerunjal-gerunjal, jadi agak mencelat-mencelat gitu. Ini nggak takut jatuh gitu ya? Nggak, aman. Kombinasi medan menantang dan keindahan alam membuat pengalaman menyusuri aliran bekas erupsi Gunung Merapi sangat berkesan. Tak hanya menawarkan sensasi berkendara off-road, wisata ini juga memberikan pelajaran berharga tentang kekuatan alam dan pentingnya kesiapsiagaan hadapi bencana. Dari Yogyakarta, Taufik Budi Nur Cahyanto melaporkan. Di tengah maraknya aneka jenis makanan kekinian yang bermunculan, tidak menyurutkan semangat seorang ibu rumah tangga di Boyolali, Jawa Tengah untuk tetap eksis menekuni usaha membuat roti gandos gimbal. Makanan zaman dulu atau jadul yang satu ini masih banyak diburu penggemarnya karena rasanya yang manis dan lezat serta harganya yang relatif terjangkau. Usaha rumahan yang dikelola Nunik Setiawati, warga Teras Boyolali, Jawa Tengah, tetap eksis. Dibantu sejumlah karyawannya, Nunik mengawali pembuatan roti gandos gimbal khas Boyolali dengan menyiapkan adonan, yakni campuran tepung terigu, kelapa parut, gula, telur, dan sejumlah bahan lain. Setelah adonan berbentuk pasta, kemudian dicetak dalam wadah khusus dan di oven hingga matang. Usaha roti gandos gimbal telah dilakoni ibu dua anak tersebut sejak 5 tahun. Ide usaha diilhami pengalaman masa kecil Nunik yang suka membeli roti gandos gimbal dengan cita rasa yang khas, yakni manis dan gurih. Langganan Pak, setiap ada acara-acara pasti tak pesin gimbal di sini Pak. Terus kenapa sih pilih gimbal di sini Pak? Soalnya harganya terjangkau, rasanya enak, gurih, legit, pokoknya pas di lidah Pak. Menyenangkan, memuaskan. Nggih, puas pokoknya Pak. Yang jualan juga ramah, baik. Dalam sehari Nunik mampu membuat 500 hingga 1000 biji roti gandos gimbal. Harganya relatif terjangkau Rp2.500 per biji. Namun jika dalam kemasan kardus berisi 7 biji, harganya Rp22.500 per pack. Awal mulanya saya suka dulu sama roti yang namanya gandos gimbal itu, suka beli. Setelah itu otodidak mencoba, dari mencoba saya belum berhasil. Sekali dua kali mencoba belum berhasil. 3 kali saya mencoba, saya berhasil, tapi masih gosong dan saya berani menitipkan ke lapak yang ada di Boyolali itu ya. Awal mulanya, dan itu pun dari lapak bilang, "Mbak, ini roti apa?" kan gitu toh. "Gandos gimbal Bu." "Itu roti apa kok gosong kayak gitu?" kan gitu. Saya ya dicoba dulu Bu, kalau laku ya alhamdulillah, kalau enggak apa-apa kan saya gitu. Selain melalui media sosial, roti gandos gimbal dipasarkan Nunik dengan cara dititipkan ke lapak-lapak roti atau toko kue yang berada di Boyolali. Roti gandos gimbal buatan Nunik sudah mulai dipesan oleh pelanggan dari berbagai daerah di luar Boyolali, mulai dari Solo Raya, Semarang, Yogyakarta, hingga luar Jawa. Roti gandos gimbal biasanya digunakan warga saat hari-hari spesial, seperti acara tahlil dan yasinan, serta pernikahan hingga momen hari raya keagamaan. Namun saat ini, roti gandos gimbal bisa ditemukan pada setiap acara. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi membuka Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2024 di BSD Tangerang, Banten. Ma'ruf Amin menyampaikan kemajuan industri otomotif Indonesia yang mampu mengirim mobil produksi dalam negeri ke 90 negara. Gaikindo Indonesia International Auto Show GIAS 2024 resmi dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin Kamis siang.
Gias merupakan pameran otomotif terbesar di dunia yang diikuti oleh lebih dari 55 merek kendaraan. Terdiri dari 30 merek kendaraan penumpang, 5 merek kendaraan komersial, dan 20 merek sepeda motor. Saya pertama mengapresiasi penyelenggaraan pameran ini karena ini lalu tadi saya dengar terbesar kedua di dunia di luar Shanghai ya. Jadi ini luar biasa ini dan banyak tadi saya lihat hampir semua merek mobil ini sudah diproduksi di Indonesia dan ekspornya sudah ke 90 negara. Beberapa kali pemerintah sangat mendukung industri otomotif, terutama di bagian elektrifikasi ya. Jadi kedepannya kita harap mobil-mobil hybrid juga bisa kita dapatkan insentif pajak sehingga mobil ini bisa lebih dinikmati oleh masyarakat. Gias 2024 berlangsung mulai 18 hingga 28 Juli 2024 di BSD City, Tangerang, Banten. Pengunjung dapat mengikuti sesi test drive, mencoba keunggulan, performa, dan kenyamanan kendaraan. Dari Tangerang, Banten, Muhammad Zulhilmi, Dede Rudi melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, puluhan pelajar harus antri saat melewati jembatan yang sudah dalam kondisi ambruk di Medan, Sumatera Utara. Jembatan tersebut vital karena merupakan jalan satu-satunya ke sekolah bagi warga yang tinggal di Kecamatan Kota Medan. Sejumlah pelajar nekat melintasi jembatan yang ambruk di Jalan Brigjen Katamso, Gang Perbatasan Medan, Sumatera Utara. Pelajar ini harus melintasi jembatan karena merupakan satu-satunya akses menuju sekolah. Jika tidak melintasi jembatan, para pelajar harus memutar lebih jauh. Itu sangat penting kali Pak, menunjang kegiatan anak sekolah untuk belajar di SMP yang di sana dan SMA-nya ke SMA 2. Bagi warga Pak, harapannya supaya ini cepat diperbaiki, adanya akses bagi anak sekolah. Usai kejadian, pemerintah desa setempat untuk sementara menutup jembatan agar tidak terjadi korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridho Nasution melaporkan. Hujan gol terjadi pada pertandingan lanjutan Liga Futsal Profesional 2024 yang digelar di Gor Nambo, Kota Tangerang, Banten. Kancil WHW, Black Steel FC, dan Famos berhasil membabat habis para lawannya dengan skor telak. Sedangkan Pendekar United hanya bermain imbang melawan Cosmo JNE FC. Moncong Bulu FC melawan Kancil WHW menjadi laga pembuka Liga Futsal Profesional 2023-2024 di Nambo Sport Center Kota Tangerang. Kedua tim saling jual beli serangan sejak awal laga, namun hingga peluit akhir ditiupkan, Kancil WHW berhasil mengalahkan Moncong Bulo dengan skor 4-3. Pada laga kedua, Pendekar United hanya bisa bermain imbang melawan Cosmo JNE FC dengan skor 1-1. Di laga ketiga, giliran Black Steel yang tampil percaya diri dan mampu mengatasi perlawanan Sadakata FC. Black Steel mampu mengontrol permainan dan menang telak dengan skor 4-0. Di laga terakhir, tim futsal putra Favage Famos FC berhadapan dengan Kinantan FC. Favage Famos FC langsung tancap gas sejak pertandingan dimulai dan mampu menyudahi pertandingan dengan skor telak 4-1. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Juara US Open 2023, Ko Ping Chung berhasil mengalahkan pebiliar nasional Chun Chun pada final 10 Ball Open Tournament Championship 2024 yang digelar di JRX Pool and Cafe Bandung, Jawa Barat. Bermain dalam laga 10 bola, Ko Ping Chung menang dengan skor akhir 9-7. Ko Ping Chung akhirnya keluar sebagai juara 10 Ball Tournament Championship 2024 yang digelar di JRX Pool and Cafe Bandung, Jawa Barat. Pebiliar asal Taiwan ini berhasil mengalahkan Chun Chun
atlet biliar Indonesia di babak final. Dalam pertandingan yang dapat disaksikan di aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus ini, Ko Pin Chung sudah unggul sejak awal. Hingga akhirnya mampu menutup laga dengan skor 9-7. I think final my opponent play very good. I hope next year I can win the world netball champion. Ukuran yang di ini sesuai target, di mana ada salah satu pemain Indonesia dalam masuk final, dan itu sangat prestasi yang luar biasa. Sangat memuaskan dan membanggakan kita, karena yang dia tuntun lawan ini kan juara dunia US Open. Atas kemenangan ini, Ko Pin Chung yang pernah menjadi juara US Open 2023 berhak membawa pulang trofi juara dan hadiah senilai 120 juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. Pemirsa, Polux Mall Cikarang dan 2 perusahaan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan penandatanganan dan kerjasama untuk meningkatkan investasi di bidang properti dan retail. Penandatanganan dihadiri langsung oleh 3 komisaris utama dari masing-masing perusahaan. Polux Mall Cikarang yang berada di Jalan Industri Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis yang kemarin melakukan penandatanganan dan kerjasama untuk meningkatkan investasi. Hal ini karena tingginya permintaan pasar akan kebutuhan retail dan properti apartemen. Menurut Direktur Utama Yova Mart Jeffrey Yova Cahyadi, kerjasama dilakukan berdasarkan tingginya daya beli masyarakat Cikarang akan kebutuhan supermarket yang berada di dalam lingkungan apartemen dan mal. Ya, kita memberikan varian produk yang cukup lengkap dan juga harga yang bersaing, sehingga memberikan kepuasan kepada customer kita yang akan datang ke Polux Mall, dan juga kita melayani delivery juga ke apartemen-apartemen dan servis apartemen yang ada di Polux Mall ini. Sementara menurut Prawiro Wijaya, Direktur Utama Arnold Farmer, kerjasama dilakukan karena adanya peluang besar dengan banyaknya perumahan dan industri dengan target pasar ekspatriat. Kedepannya produknya bisa diterima oleh masyarakat Cikarang. Banyak sekali peluang di mana ada banyak perumahan, ada banyak juga industri, sehingga customer kita itu yang lebih banyak. Ya, kita tampil beda dengan mall yang lain supaya ada sesuatu nilai plus untuk kita, ya, terutama seperti Jova Mart. Adanya Polux Mall Cikarang yang tampil beda dengan mall yang lainnya dan merupakan satu kelebihan. Polux Mall Cikarang juga satu-satunya mall yang menyatu dengan apartemen dan lokasinya strategis serta berada di dalam kawasan Superblok Polux Chatstone yang dikelilingi oleh 3 hotel. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan.